Rambu Solo, upacara pemakaman termahal, ada di Tanah Toraja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Selamat datang di channel YouTube Alur Kehidupan. Pada segmen kelam kali ini, kami akan membahas mengenai Rambu Solo, upacara pemakaman termahal. Ada di Tanah Toraja. Tanah Toraja adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota dari kabupaten ini ada di Kecamatan Makale. Tanah Toraja memiliki luas wilayah 2054,30 km persegi. Suku Toraja yang mendiami daerah pegunungan dan mempertahankan gaya hidup yang khas dan masih menunjukkan gaya hidup Austronesia yang asli dan mirip dengan budaya suku Batak Toba dan Nias yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Daerah ini merupakan salah satu objek wisata unggulan di Provinsi Sulawesi Selatan. Suku Toraja terkenal dengan ritual pemakaman, rumah adat tongkonan, dan juga berbagai jenis ukiran kayu khas Toraja. Ritual pemakaman Toraja merupakan peristiwa sosial yang penting, biasanya dihadiri oleh ratusan orang dan berlangsung selama beberapa hari. Ritual pemakaman di Tanah Toraja yang paling terkenal adalah Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara adat pemakaman di Tanah Toraja yang bertujuan untuk menghormati, menyempurnakan, dan mengantarkan arwah orang yang meninggal menuju alam roh. Upacara ini melibatkan prosesi yang panjang dan pesta besar, menghabiskan biaya besar hingga disebut sebagai upacara pemakaman dengan biaya termahal di Indonesia. Saat pelaksanaan upacara Rambu Solo, ada jumlah hewan kurban berupa kerbau dan babi yang disembelih. Jenis kerbau yang dikurbankan adalah tedong bonga, atau kerbau bule, atau belang, atau albino. Harga satu kerbau tersebut berkisar 20 hingga 50 juta rupiah. Namun ada juga kerbau yang harganya mencapai 600 juta rupiah, bahkan lebih. Tidak hanya satu, namun jumlah hewan untuk kurban sangat banyak dan disesuaikan dengan strata sosial setiap orang yang meninggal. Tingkatan strata sosial keluarga menjadi tolok ukur jumlah kerbau yang dikurbankan. Sebanyak 8-10 ekor kerbau dan 30-50 ekor babi untuk masyarakat strata sosial menengah dan 25 hingga 45 ekor kerbau untuk kalangan bangsawan. Semakin banyak hewan kurban, semakin tinggi status sosial dan kehormatan almarhum. Juga dipercaya akan semakin cepat arwahnya mencapai tujuan akhir. Jenazah tidak boleh dimakamkan sampai upacara selesai, sehingga seringkali disimpan selama bertahun-tahun sambil keluarga mempersiapkan acara tersebut. Termasuk persiapan biaya yang ditaksir bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Upacara adat Rambu Solo juga memiliki tujuan dan makna tertentu, seperti untuk menghormati dan menyempurnakan arwah. Lewat upacara Rambu Solo, dipercaya dapat menyempurnakan kematian seseorang dan mengantarkan arwahnya dengan layak menuju alam roh atau puya. Tujuan lainnya juga untuk memuliakan jenazah. Upacara ini merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada almarhum, khususnya bagi mereka yang meninggal dari kalangan bangsawan. Juga sebagai bentuk penyempurnaan kematian. Keberhasilan upacara Rambu Solo dipercaya menentukan posisi arwah di alam baka. Upacara Rambu Solo melalui proses yang sangat panjang. Keluarga terlebih dulu akan menyiapkan upacara ini jauh-jauh hari, bahkan bertahun-tahun untuk mengumpulkan hewan kurban dan menyiapkan biaya yang sangat besar. Jumlah hewan kurban yang disembelih, terutama kerbau, sangat banyak dan berbeda-beda sesuai dengan strata sosial almarhum. Dari belasan hingga ratusan ekor untuk golongan bangsawan. Upacara ini juga diisi dengan pesta, tarian seperti mak badong, dan nyanyian adat untuk menyemarakan acara serta menghibur keluarga yang sedang berduka. Tarian mak badong dilakukan secara melingkar, melambangkan kehidupan yang abadi dan berkesinambungan. Semangat kekeluargaan dan gotong royong juga sangat terasa dalam pelaksanaan upacara Rambu Solo.
di mana keluarga dan tetangga saling membantu. Setelah upacara selesai, keluarga akan mengadakan acara penutupan untuk menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya upacara Rambu Solo dengan baik. Seringkali diadakan jamuan makan bersama, pertunjukan kesenian, dan ritual adat penutup untuk menghormati almarhum dan mempererat ikatan keluarga. Daging hewan kurban seperti kerbau dan babi yang telah disembelih selama upacara akan dibagikan kepada keluarga yang berduka dan masyarakat sekitar, yang juga berfungsi sebagai perwujudan ikatan kekeluargaan. Penutupan upacara juga menjadi simbol bahwa roh jenazah telah diberangkatkan ke alam akhir atau puya dengan sempurna. Dalam proses penutupan, banyaknya hewan yang dikorbankan dan biaya yang dikeluarkan dalam upacara Rambu Solo juga menunjukkan strata atau tingkatan sosial dari rumpun keluarga yang meninggal. Sehingga prosesi ini juga memiliki nilai penting bagi status keluarga. Terakhir, keluarga yang berduka biasanya juga menerima hadiah hewan ternak berupa sapi atau kerbau dari keluarga lain sebagai bentuk dukungan dan ikatan kekeluargaan. Selain menjadi tradisi pemakaman yang unik dan terkenal, Rambu Solo juga menjadi salah satu ritual adat paling sakral di Tanah Toraja. Prosesnya sering menjadi daya tarik wisata bagi siapa saja yang ingin mengenal budaya Tanah Toraja. Terima kasih telah menonton video kami. Untuk kawan-kawan alur kehidupan silahkan subscribe, like, komen dan share. Dan bagi kawan-kawan alur kehidupan yang ingin berbagi cerita misteri, seram dan pengalaman spiritualnya, kalian bisa menghubungi alur kehidupan melalui email kami, alurkehidupan25@gmail.com.